Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Kita semua pasti pernah membaca atau mendengar kisah kelahiran Yesus dari Injil Matius. Yang menarik dari kisah tersebut adalah kisah tersebut diawali dengan silsilah Yesus, mulai dari Abraham sampai Yusuf, suami Maria. Setelah itu, Injil Matius mengisahkan bagaimana Yesus menjadi anak manusia. Dikisahkan bahwa Yusuf bertunangan dengan Maria, di mana Maria karena Roh Kudus telah mengandung terlebih dahulu. Karena Yusuf tidak mengerti, maka Yusuf mendapat penjelasan dari malaikat mengapa Maria mengandung, dan ia diminta untuk memberi nama Yesus kepada anak yang sedang ada dalam kandungan Maria. Kisah ini sebenarnya mau mengatakan bahwa Yesus yang diurapi adalah sungguh anak manusia, memasuki kehidupan manusia melalui rahim Santa Perawan Maria. Karena itu, Maria memegang peran penting dalam kelahiran Yesus, Allah yang menjadi manusia. Gereja mengakui peran Maria ini sungguh besar. Karena itu, sudah sejak awal dalam komunitas Kristiani perdana, sudah ada penghormatan yang luar biasa kepada Perawan Maria, termasuk juga tentang kelahiran Santa Perawan Maria. Injil tidak memberikan informasi tentang kelahiran Santa Maria, tetapi Proto-Injil Apokrif Yakobus yang berasal dari sekitar abad kedua mengisahkannya. Diketahui dari sejarah Perjanjian Baru bahwa Santa Perawan Maria adalah putri dari pasangan suami istri yang saleh, Joakim dan Ana. Mereka berdua adalah pasangan yang sudah lanjut usianya. Karena itu menurut perhitungan manusia, pasangan ini tidak mungkin memiliki anak. Proto-Injil Yakobus mengatakan bahwa ketika Joakim sekali lagi datang ke Bait Suci Yerusalem untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan, imam besar Yahudi tidak menerima persembahan itu karena Joakim dianggap sebagai keluarga yang tidak diberkati karena tidak diberi keturunan oleh Allah. Joakim dalam kesedihannya pergi ke padang gurun untuk berdoa. Selama berdoa, seorang malaikat menampakkan diri kepada Joakim, mengumumkan kelahiran seorang anak. Saat Joakim berdoa, istrinya yang saleh ada di rumah juga berdoa. Proto-Injil Yakobus mengatakan bahwa malaikat Tuhan juga menampakkan diri kepada Ana, mengumumkan kelahiran seorang anak yang ajaib. Setelah penglihatan itu, pasangan itu bergegas untuk bertemu satu sama lain dan bertemu di gerbang emas Yerusalem berbagi sukacita yang besar. 9 bulan setelah pertemuan itu, ramalan malaikat menjadi kenyataan. Seorang putri lahir dari Joakim dan Ana. Orang tua menamai gadis itu Maria, yang berarti nyonya atau harapan dalam bahasa Ibrani. Orang tua mereka memutuskan untuk menguduskan anak itu kepada Tuhan dan memberikan gadis itu pada usia 3 tahun ke Bait Suci Yerusalem untuk dibesarkan sampai usia dewasa terakhir. Kisah ini mirip dengan kisah Yohanes Pembaptis dengan versi yang agak berbeda. Ada campur tangan Allah yang amat besar dalam mempersiapkan Yesus untuk lahir ke dalam dunia, termasuk mempersiapkan Santa Perawan sebagai ibu yang kelahirannya juga sungguh diistimewakan. Keistimewaan Maria sebagai ibu Yesus itulah yang dirayakan oleh gereja dengan merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria pada tanggal 8 September. Mungkin kisahnya tidaklah tepat demikian. Tetapi
semoga kita juga mampu melihat keistimewaan Santa Maria dalam karya penebusan, sehingga kita pun bisa menghormati Ibu Yesus dengan pantas. Tuhan memberkati.